Halo sahabat, selamat datang kembali di channel Suksespedia. Seiring dengan majunya zaman, teknologi perikanan pun semakin berkembang. Kalangan peternak ikan akhir-akhir ini diramaikan dengan adanya sistem bioflok. Sistem ini sahabat ditengarai dapat menghasilkan keuntungan yang jauh lebih besar dari sistem konvensional. Tak hanya itu, sistem bioflok juga lebih ramah lingkungan, sebuah solusi yang tepat ya untuk bumi kita yang bertambah tua dan semakin hari semakin dirusak oleh manusia. Nah sahabat, ada lagi nih cara baru untuk membudidayakan ikan, yaitu sistem RAS. Sistem apakah ini dan mengapa ikan lele menjadi ikan pilihan untuk sistem RAS? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini hingga akhir. Inilah dia, budidaya ikan lele semakin untung dengan bioflok dan RAS, versi dari Suksespedia. Mengenal ikan lele. Ikan lele memiliki nama ilmiah Clarias. Bentuk tubuhnya pipi memanjang, licin tanpa sisik, kepalanya keras dengan kumis di sekitar mulutnya. Setiap 300 gram daging ikan lele mengandung sekitar 130 kalori, 16 gram protein, dan 7 gram lemak. Selain itu, ikan ini juga kaya akan vitamin 12, tiamin, niacin, dan mineral lainnya. Lele yang banyak dibudidayakan di Indonesia adalah ikan lele sangkuriang, atau yang kita kenal dengan lele dumbo. Kini sini sahabat bukanlah lele lokal Indonesia. Lele ini merupakan hasil silangan dari ikan lele asal Taiwan dengan nama latin Clarias fuscus, dengan ikan lele asal Afrika dengan nama latin Clarias mozambicus. Ikan lele jenis ini memang memiliki beberapa keunggulan dibandingkan jenis lele lokal Indonesia. Lele sangkuriang atau lele dumbo tumbuh lebih cepat dan lebih tahan penyakit dibandingkan dengan lele lokal. Hal ini tentu saja lebih menguntungkan bagi para peternak lele baik dari segi volume produksi maupun biayanya. Nah sebelum video semakin berlanjut nih, klik dulu tombol loncengnya ya, biar kalian gak ketinggalan info baru dari channel ini. Prospek bisnis budidaya lele. Bisnis budidaya lele sahabat hingga saat ini masih dianggap menguntungkan karena permintaan pasar yang terus meningkat. Rata-rata, peternak lele pemula yang berhasil membudidayakan lele mengaku dapat meraih keuntungan 3-4 juta per bulannya. Menurut Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Slamet Subakto, potensi lele di Indonesia sangatlah besar dan bisa menjadi potensi ekspor ke Timur Tengah dan Uni Eropa. Ditambah dengan teknologi budidaya recirculating aquaculture system atau RAS yang dapat meningkatkan produksi hingga berkali-kali lipat atau dengan menggunakan sistem bioflok yang tidak membutuhkan tempat yang luas dalam penerapannya. Keuntungan budidaya ikan lele. Budidaya ikan lele sahabat memiliki beberapa keuntungan ya dibandingkan dengan ikan jenis lainnya. Sudah pasti banyak kelebihan yang akan kamu dapatkan dari bisnis satu ini. Alasan pertama, banyak sekali orang yang harus menggeluti bisnis ini adalah daya tahannya. Ikan lele memang lebih tahan terhadap penyakit dibandingkan ikan jenis lainnya. Ikan lele dapat hidup di tempat yang kotor dengan kadar amonia air yang cukup tinggi. Hal ini membuat resiko gagal panen budidaya lele lebih rendah dibandingkan ikan lainnya. Tak hanya itu, budidaya ikan lele pun bisa dilakukan pada lahan yang sempit. Dengan sistem budidaya yang disebutkan tadi, kamu bisa melakukan budidaya di pekarangan rumah ataupun di atap rumah. Biayanya yang relatif kecil dibandingkan budidaya pertambakan. Kamu bisa menggunakan sistem bioflok yang umumnya hanya menghabiskan biaya sekitar 15 juta saja, sudah termasuk kolam, bibit, dan juga pakan. Nah, apalagi perawatannya yang juga mudah sahabat.
Budidaya lele hanya memerlukan perhatian dan tenaga yang lebih sedikit dibandingkan dengan budidaya ikan lainnya. Waktu panennya pun sangat cepat loh, karena itu waktu panen ikan lele dari mulai pembibitan hingga siap panen relatif cepat, hanya membutuhkan waktu sekitar 3,5 sampai 4 bulan saja. Tertarik mencobanya sahabat? Budidaya dengan sistem bioflok. Memang ikan lele sangat menguntungkan untuk dibudidayakan. Nah, ketika sahabat membudidayakan ikan ini dengan cara modern yang memanfaatkan teknologi perikanan terbaru, maka keuntungannya pun semakin meningkat. Bioflok memang sudah terkenal menjadi salah satu cara budidaya ikan yang paling menguntungkan. Salah satu keunggulan budidaya dengan cara ini adalah kamu tidak perlu membuat tempat yang luas untuk memulainya. Selain itu, biaya investasi yang lebih kecil dengan jumlah produksi yang maksimal membuat cara budidaya ini menarik bagi para pemula. Untuk memulainya, kamu membutuhkan tempat berupa kolam dengan diameter 2x3 meter dengan tinggi minimal 80 cm yang bisa kamu buat dengan terpal atau bahan lain. Satu kolam buatan dengan diameter 2x3 ini mampu menampung 2000 sampai 2500 bibit ikan lele. Setelah 2 bulan, kamu perlu memindahkan ikan-ikan yang sudah tumbuh ke dalam kolam lain, masing-masing dengan jumlah sekitar 800-an ikan. Budidaya dengan cara ini diteliti dapat meningkatkan kemungkinan hidup ikan hingga 90%. Selain itu, ikan juga mampu mencerna flok yang tersusun atas berbagai mikroorganisme, yaitu bakteri, algae, zooplankton, fitoplankton, dan bahan organik sebagai bagian sumber pakannya. Meskipun begitu, bukan berarti kamu tidak perlu memberi pakan pada lele peliharaanmu. Lele adalah jenis ikan karnivora yang memiliki sifat kanibalisme. Bisa-bisa, jika telah diberi makan lele yang lebih kecil akan dimakan oleh lele lainnya yang akan berdampak menurunnya jumlah produksi saat panen. Perhitungan kasarnya adalah untuk 4.000 bibit ikan lele kamu memerlukan biaya sebesar pakan dengan perawatan 6-7 juta hingga waktu panen. Jika panen kamu sukses, kamu bisa meraup pendapatan kotor hingga 20-25 juta rupiah dalam kurun waktu 6-7 bulan saja. Lamanya masa panen tergantung seberapa besar ikan yang akan kamu jual. Lele berukuran kecil hingga sedang bisa kamu panen dalam kurun waktu 3,5 sampai 4 bulan saja. Keren sekali bukan? Budidaya dengan sistem recirculation aquaculture system atau RAS. Sistem RAS sahabat memang belum seterkenal sistem bioflok ya dalam dunia ternak ikan lele di Indonesia. Namun bukan berarti sistem ini lebih buruk. Sistem budidaya dengan jenis ini cocok digunakan pada daerah yang minim sumber daya air, seperti perkotaan. Selain terbatasnya lahan, juga dekat dengan lingkungan pemukiman. Selain itu, sistem ini tidak menghasilkan bau dan limbah yang biasanya dihasilkan dari air kotor pada setiap peternak ikan. Air kotor ini terdapat kotoran ikan dan sisa pakan yang tidak termakan. Sistem ini sahabat merupakan suatu cara untuk memanfaatkan media budidaya air yang telah digunakan dalam sistem produksi untuk digunakan kembali layaknya baru. Dengan menggunakan berbagai treatment dan filter air kotor tersebut dapat digunakan kembali. Hal ini tentunya dapat menekan angka penggunaan air, waktu, dan biaya, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas secara keseluruhan. Tak hanya itu, kualitas dan rasa ikan pun dinilai lebih baik loh dibandingkan dengan cara konvensional ataupun cara lainnya. Media kolam yang digunakan bisa menggunakan media terpal 2-3 meter seperti sistem bioflok atau bisa dengan menggunakan kolam semen dengan ukuran 1,5 x 2 meter berbentuk kotak.
Langkah treatment recirculation aquaculture system. Ada 3 langkah perawatan atau treatment yang dilakukan pada limbah air yang dihasilkan. Apa saja langkahnya? Langsung saja kita bahas ya. Langkah pertama sahabat adalah solid removal. Pada tahap pertama yang perlu kita lakukan adalah pemisahan kotoran solid berupa feses ikan, sisa pakan ikan yang tidak termakan ataupun limbah lainnya dengan sistem mechanical filtration. Kemudian langkah selanjutnya dinamai dengan biofiltration. Penyaringan biologi atau biofiltration ini digunakan untuk menghilangkan kadar amonia yang terkandung dalam limbah air tersebut. Amonia adalah senyawa kimia yang terdiri dari senyawa hidrogen dan nitrogen serta memiliki bau busuk yang menyengat. Salah satu cara untuk menghilangkan amonia adalah dengan menggunakan filter biologi. Filter ini akan melepaskan bakteri yang mampu mengurai amonia menjadi nitrogen yang tidak berbahaya bagi manusia dan lingkungan. Setelah itu sahabat, langkah ketiga adalah oxygenation pun dilakukan. Langkah terakhir ini adalah dengan menambahkan oksigen murni terlarut dalam air dan menghilangkan kadar karbon dioksida. Setelah air melewati ketiga proses tadi, air sudah aman dan dapat digunakan kembali sebagai media budidaya ikan. Jadi sahabat, menurutmu mana nih yang lebih menguntungkan, sistem RAS atau bioflok? Dan menurut kamu juga nih, apakah benar ikan lele yang paling menguntungkan untuk diternakan dalam sistem ini? Share pendapat menarikmu di kolom komentar ya, semoga informasi tadi bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Mari bangun channel Suksespedia dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya dan jangan lupa tonton video yang lainnya.